Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Elsina Ferdinandus, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Ambon. Pada video ini akan dipaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan di sekolah saya, SMK Negeri 1 Ambon. Peserta dalam kegiatan diseminasi ini terdiri dari pendidik, yaitu Bapak Ibu Guru, tenaga kependidikan, bagian tata usaha, dan orang tua siswa. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan diseminasi saat ini, dipersilakan dengan hormat Bapak Kepala Sekolah untuk membuka dengan resmi kegiatan saat ini pada puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga kita boleh berkumpul di sini dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Ibu Elsina Ferdinandus, calon guru penggerak untuk angkatan ke-11. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk informasi bahwa kepala sekolah juga membatasi supaya dimakamkan untuk membuka kegiatan ini, dan kegiatan ini kita merasa bersyukur bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menjadi memperkaya pemahaman kita di dalam PNN, khususnya untuk aksi nyata budaya positif diseminasi. Nah, nanti kajian yang diharapkan disampaikan oleh Ibu itu selaku yang ada sebelah ini, itu akan semua jadi sesuatu yang berguna bagi kita dalam menyusun RHK di PNN, sehingga apabila kita masuk atau Bapak Ibu sekalian yang nantinya akan menyusul bersama-sama dengan guru dan teman-teman yang lain, itu sudah jadi sesuatu yang diketahui siap untuk dilaksanakan. Nah, diharapkan untuk nantinya terima kasih. Ini kegiatan ini dapat berlangsung bermanfaat ini untuk anak-anak kita. Sudah satu akhirnya dengan memanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di hari ini secara resmi. Tuhan Yang Maha Kuasa menyatakan. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu selamat siang. Selamat siang. Ya, untuk Bapak Ibu, kami dari calon guru penggerak angkatan 11 mempunyai
suatu kegiatan terkait dengan penyelesaian apa yang sudah kami dapat di pendidikan guru penggerak. Jadi berupa diskriminasi kita berbagi share informasi terkait apa yang kami dapat di pendidikan guru penggerak dan berbagi dengan teman-teman guru, rekan-rekan guru terkait dengan materi kita hari ini, yaitu budaya positif. Ya, saya mengajak Bapak Ibu, mungkin Ibu Yeni bisa gabung di depan, atau Ibu, ya supaya kan ngomong ada pasangan. Ibu Is, Bapak Ibu silakan saling berpasangan mengenalkan. Iya, ini cuma selama 30 detik. Ya, dimulai dari sekarang. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Senang? Senang. Ya? Bahagia. Terima kasih. Terkait dengan budaya positif, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju Bapak Ibu? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak selamanya. Tidak selamanya. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Tidak selamanya. Ya. Oke. Saya Oke. Yang berikut, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya. Ya, setuju ya? Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya. Terkait dengan 4 pertanyaan pemancing ini, kita akan belajar di materi kita ini terkait dengan budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Yang pertama, disiplin positif. Yang berikut, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segi juga dan seterusnya. Terkait dengan 6 elemen ini Bapak Ibu, secara tidak langsung kita guru-guru di SMK 1 sudah melaksanakannya. Tapi mungkin secara konsep belum tahu, oh ini namanya segitiga restitusi, ini yang namanya kontrol guru. Tapi secara tidak langsung, baik kita sebagai guru mata pelajaran maupun kita sebagai wali kelas sudah menerapkannya. Terkait dengan pendidikan di Indonesia, yang pastinya dari tahun ke tahun mungkin Bapak Ibu yang sudah senior mengalami perubahan terkait dengan kurikulum. Itu bagian dari perubahan zaman dan pengaruhnya juga dengan teknologi. Perubahan paradigma belajar. Untuk kurikulum merdeka ini kita dulu sebagai penuntun, bukan penuntut. Artian yang pertama, membangun pemahaman yang bermakna melalui pengalaman dan eksplorasi. Saya kasih contoh. Misalnya ketika di kelas apa yang saya terapkan, misalnya membawa pemahaman siswa bagaimana ketika saya sudah sampai menjadi guru. Jadi kita mengantarkan pemahaman siswa bahwa segala sesuatu untuk mencapai kesuksesan itu butuh proses. Yang berikut, menciptakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Terkait juga dengan kurikulum mereka, kita harus tahu apa yang dibutuhkan siswa. Jadi kita sebagai penuntun, bukan penuntut, apa yang dibutuhkan siswa atau anak. Guru sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran. Jadi ketika kita mengajar di kelas, kita yang sebagai pemimpin pembelajaran. Bukan berarti pemimpin dalam pembelajaran berarti hanya dalam pada saat kita proses belajar, bukan dalam skala kita pemimpin sekolah ya Bapak Ibu. Ini pemimpin dalam pembelajaran berarti proses belajar di kelas. Yang berikut, siswa sebagai pusat dari seluruh pembelajaran. Dalam artian apa yang kita lakukan untuk siswa itu bisa sukses, bahagia, dan senang. Itu yang menurut Raja Dewan Utara bahwa pendidikan itu bertujuan untuk siswa itu dia punya keselamatan, kebahagiaan. Terkait tadi dalam konsep, kita masuk pada yang pertama, disiplin positif. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Disiplin itu apa menurut Bapak Ibu?
Keren? Disiplin itu satu kegiatan yang benar sesuai dengan aturan yang mendatangkan hal yang positif. Berarti ada aturan yang dibuat untuk anak itu bisa berperilaku yang positif. Ya. Oke. Bapak Ibu, silakan dengan teman sebangku. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah muka. Anda adalah A, misalnya Patres A, B ini B. Tugas yang Patres mengepalkan salah satu tangan, kemudian bayangkan bahwa menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala tangan Anda. Jadi Bapak Ibu tolong memperan siapa A, siapa B. Yang berikut, yang A itu genggam. Yang berikut, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat Anda. Tugas rekan Anda sebagai B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan teman. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ya, Bapak Ibu silakan 1 menit. Lagi kita dikasih bongkar, menghardik berarti cubit kah, pukul kah. Tadi ada yang membuka, ada yang tetap mempertahankan. Jadi untuk apakah Bapak Ibu yang menjadi si A membuka kepala tangan? Mengapa yang membuka ini? Alasannya apa Pak Keren? Membuka itu karena saya menginginkan bahwa teman saya atau rekan ini juga mendapatkan hal yang baik. Ya. Siap untuk berbagi kepada rekan. Boleh tahu tadi yang Pak Kres bayangkan apa yang dalam kepala tangan Pak Kres? Juara. Juara. Ya. Oke, juara. Ya, bagi Bapak Ibu yang menjadi si A yang menutup kepala tangan yang masih tetap, Ibu L. Prinsip yang dipunyai jangan diambil orang lain. Mempunyai jangan diambil orang lain. Yang berikut terkait yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Bapak Ibu. Yang menutup tangan. Dengan A. Jadi Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif itu, kenapa saya tanya kenapa membuka, kenapa menutup? Itu terkait dengan kita punya kontrol diri. Apakah pengaruh dari luar itu mempengaruhi kita? Tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, pergeseran paradigma teori kontrol. Ini posisinya kita sebagai guru ya Bapak Ibu terhadap siswa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Jadi ada penguatan positif. Nona harus begini, tugasnya begini. Itu kontrol dari guru. Itu Bapak Ibu ya. Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, ini pergeseran paradigma. Jadi ketika anak buat salah, kita kritik dia sampai dia merasa bersalah. Tapi itu tidak menguatkan karakter mereka. Mereka juga akan down. Dan itu bernampak ketika proses belajar mungkin minggu depan belum saya masuk karena dia tak tidur. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tapi harus dibarengi dengan sesuatu yang bisa merubah pemahaman mereka bahwa apa yang baik, apa yang benar seperti apa. Bisa dibedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Terkait dengan makna kata disiplin, Dian Wilson menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar.
Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama, disiplin atau murid atau pengikut. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini berdasarkan Piaget Dewan Para. Yang berikut, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ini kaitannya juga Bapak Ibu dengan nilai kebajikan universal. Ini nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama itu dari profil pelajar Pancasila, ada dari program tahunan dasar IPO, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, 7 kebajikan penting, dan proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi dari nilai kebajikan yang dari 6 institusi atau organisasi, mana yang nanti kita terapkan di kita punya sekolah. Jadi kalau terkait kurikulum mereka berarti kita pakai nilai kebajikan yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berangkat mulia, mandiri, bernalar prestis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Pada dasarnya dari 6 organisasi itu dia punya nilai kebijakan itu hampir mirip. Ini dari profil pelajar Pancasila, ini dari program tahunan dasar IPO ada 12. Berikut ini 9 pilar karakter. Kami berkaitan Bapak Ibu, nanti diterapkan di kelas itu bisa mencakup semua 6 unsur ini. Ya, berikut kita masuk di motivasi perilaku manusia. Ini terbagi atas 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau kuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kalau yang pertama dan kedua itu bagian dari motivasi ekstrinsik. Sedangkan menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan itu dia menjadi motivasi intrinsik dari dalam. Ini yang tadi saya bilang. Untuk yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, Bapak Ibu, mungkin ini terjadi di masing-masing kita sebagai guru. Sebagai seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Yang pertama, apakah datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan? Itu bagian dari motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan kuman. Yang berikut, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi. Iya, apresiasi tepat waktu terus, nanti ada imbalannya. Atau Bapak Ibu kalau yang ada tepat waktu, nanti kita kasih hadiah. Contoh Bapak Ibu ya, itu mendapatkan imbalan atau penghargaan diri, penghargaan dari orang lain. Jadi kita datang tim khusus bergerak hadiah. Atau kalau di kelas, Ibu guru sudah sampai tugas atau dapat nilai 100, nanti dapat coklat. Yang ketiga, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya
tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid menghargai nilai-nilai diri sendiri. Dan ketiga motivasi ini, Bapak Ibu lebih cenderung perannya kemana? Tanpa menutup kemungkinan satu juga ada. Iya. Oke, bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu. Jadi misalnya saya ada peraturan tepat waktu nih, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu? Harus. Untuk mengajar murid-murid Anda? Harusnya Bapak Ibu, karena tujuan kita datang ke sekolah harus anak-anak kita menunggu. Jadi memang tidak boleh terlambat. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku siswa? Kalau tadi guru, sekarang siswa. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, yang menghindari hukuman, menarik imbalan, dan menghargai nilai diri sendiri, mana yang paling banyak mendasari perilaku di sekolah kita? Siswa untuk siswa PP yang tadi itu guru, ini siswa. Kira-kira motivasi yang mana? Yang siswa masih dominan pertama. Yang pertama gue menghindari hukuman. Kita jangan terlama juga apa? Ambil sampah. Oke, ada juga mungkin di kelas yang kasih hadiah, Bapak Ibu. Tapi untuk terkait dengan motivasi dari diri sendiri kurang, presentasinya kurang. Oke, Bapak Ibu, ini ada kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Tidak setuju. Mengapa Pak Kades? Karena memang untuk khususnya mata pelajaran matematika ini itu ada yang memang benar-benar dia berbakat di situ, dia punya pikir logis yang ini. Ada juga yang membuatnya di tempat lain atau mata bidang lain, sehingga bisa saja dia tidak fokus. Dan itu tugas guru, kita harus mengarahkan, tidak boleh seperti pasien tadi. Berarti terjadi pembulian dan sebagainya, Anda bisa drop. Ini bisa saja gagal gara-gara satu guru saja. Terima kasih Ibu. Ya, ada yang mau jawab tadi? Iya, terkait yang Pak Seno tadi, kalau sudah siswa maju muka pasti dia malu Bapak Ibu ya, dan secara langsung dia psikologi terganggu. Dan bisa saja pertemuan berikut dia bisa masuk di dalam matematika. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva sebuah hukuman atau konsekuensi? Bisa sebuah hukuman, bisa sebuah konsekuensi. Faktor itu yang pertama. Dua. Jadi bisa hukuman, bisa konsekuensi. Hukumannya itu memberikan jarak bagi anak bisa menyadari kesalahannya. Konsekuensinya apa yang dibuat itu Ya, terima kasih Berita. Itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian cuma bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melihat melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Berarti yang tadi Pak Seno suruh maju muka, pegang berarti itu hukuman. Begitu kan Bapak Ibu?
Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Lanjut, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi Bapak Ibu yang tadi Pak Seno lakukan hukuman atau konsekuensi, hukuman. Gitu ya kita. Oke, bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi misalnya kalau tidak buat tugas berarti nilainya bagaimana atau kamu bagaimana, itu konsekuensinya. Atau kalau tidak memperhatikan guru mengajar berarti konsekuensi berarti dia tidak memahami pelajaran pada saat itu pasti memberikan. Itu bentuk dari. Oke, Bapak Ibu kita lihat sama-sama. Yang pertama terkait tindakan guru, kita membedakan nih mana hukuman, mana konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau hukuman? Oke, bungkus hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita lihat sama-sama. Mencatat lanjut hukuman, lari hukuman, mengganti kertas konsekuensi betul tadi ya Bapak Ibu. Membersihkan konsekuensi, murid hukuman, lari konsekuensi. Berarti secara tidak langsung dalam sekitar 20 menit ini Bapak Ibu sudah mengerti ya? Sepaham ya? Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Anak membenci kedisiplinan, itu konsekuensinya anak menghargai disiplin. Paksaan, ada stimulus, ada tanggapan. Hukuman merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu tadi kasus IPA. Konsekuensinya kehilangan, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Sebagai seorang guru kita, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Yang berikut mengkritik dan mendiamkannya. Ya Bapak Ibu, untuk terkait 5 sikap guru ini pasti ada di kita punya masing-masing pribadi. Itu hal terkait dengan permasalahan yang dihadapi siswa. Terkait dengan 5 pertanyaan ini, bagaimana kita mengatasi anak-anak yang dalam masalah. Itu ada dalam proses restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini terkait dengan kasus IPA tadi. Proses restitusinya bukan seperti yang dilakukan Pak Seno. Suruh anak maju depan, nanti dia akibatnya dia akan malu, dia akan mungkin minggu depan dia tidak masuk di
macam-macam. Jadi bagaimana guru melakukan tahap restitusi untuk memperbaiki kesalahan yang murid lakukan. Yang berikut, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya kepada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ini beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi mereka ambil yang ini. Hukumannya murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Jadi bagaimana mengatasi permasalahan ini untuk anak itu mendapatkan penguatan. Jadi misalnya kalau anak terlambat, yang ketemu kasih hukuman dalam bentuk verbal, kata-kata. Tapi konsekuensinya nanti anak yang nyaman. Atau sudah kemana di muka yang kita masuk kelas atau yang nyaman lain. Jadi bagaimana kita memberikan penguatan. Apalagi kalau sistem kita di sekolah sudah ada data terlambat berapa kali. Nanti bagaimana kita memberikan solusi ke anak supaya tidak terulang kembali. Bagaimana caranya kita menanyakan kenapa kamu terlambat, tadi malam mungkin apa, jadi kamu harus bagaimana. Seperti itu bagian dari restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Sendiri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi memang di sini digarisbawahi karena fokus pada solusi. Kalau sudah ada solusi, sudah ada keyakinan dalam diri, berarti tidak menutup kemungkinan siswa itu akan berubah. Yang berikut keyakinan kelas. Ini terkait posisi kita sebagai guru di kelas atau sebagai pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Penggunaan, saya kasih contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Berarti itu untuk kita punya keselamatan. Yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat untuk kesehatan, keselamatan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Untuk nilai-nilai kebajikan universal, lintas budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama, ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keselamatan, dan kesehatan. Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang sedikit keyakinan kelas di kelas yang Bapak Ibu aja? Sudah. Oke, nanti kita lihat sama-sama. Untuk peraturan, nah ini keyakinan. Kita mau membedakan peraturan dan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Terkait dengan nilai kebajikan, kembalikan buku ke tempatnya, dia masuk di mana? Misalnya, kalau yang tadi menggunakan helm berarti untuk kita berkeselamatan, menggunakan masker berarti untuk kita punya kesehatan. Oke, selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Tidak berfokus hanya untuk di sini ya, bisa juga yang lain. Mungkin menghargai orang lain. Ada di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghargai, peduli, ya peduli. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini satu ini. Menghormati, disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tanggung jawab. Oke.
Kita lihat. Tanggung jawab, yang tadi betul, menghormati, menghargai, menghormati orang lain atau berkomitmen, melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, narkoba, kesehatan, bergantian atau menggiliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari, keselamatan, keamanan. Untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu, jujur ketika kita pelajari materi ini di pendidikan guru penggerak, baru kita tahu bukan begitu saja buat keyakinan kelas, tapi memang ada dia punya aturan atau tahap yang baik. Yang pertama bersifat abstrak daripada peraturan. Yang berikut keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan, kemudian hendaknya ikut berkontribusi, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau sampai di keyakinan kelas berarti berhubungan dengan nilai kebajikan tadi itu, yang keselamatan, tanggung jawab. Yang pertama itu prosedurnya bercurah pendapat tentang peraturan yang telah dibuat atau disepakati di sekolah. Mengganti kalimat-kalimat dari peraturan sekolah, misalnya jangan berlari, tapi kalimat positifnya berjalanlah di kelas. Misalnya kalau di sekolah tidak boleh terlambat, berarti kalimat positifnya datang tepat waktu atau hadir tepat waktu. Itu kalimat positif. Ini belum masuk di keyakinan Bapak Ibu. Ini baru merubah dari kalimat negatif menjadi positif. Menentukan nilai-nilai kebajikan dari kalimat yang dibuat. Berarti contoh tadi tidak boleh terlambat peraturannya, ketika dirubah ke kalimat positif datang tepat waktu, nilai kebajikannya berarti disiplin. Itu Bapak Ibu. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian dipersilakan meninjau kembali, menandatangani, kemudian dilekatkan di dinding kelas. Jadi kalau sampai di proses ini harus ada yang ditempel, bahkan ada yang mesti tanda tangan guru dan siswanya karena sudah merupakan kesepakatan seperti itu. Jadi ada peraturan, kalau ketemu bikin kalimat positif berarti itu kata sepakat. Baru ada nilai keyakinannya apa. Ya ini yang kemarin kita praktekkan. Jadi anak-anak tuh karena ini kelas 10 bisnis daring, saya mencoba mengingatkan mereka untuk apa yang mereka dapat ketika mereka MPLS terkait materi dari lokasi kesiswaan. Ada yang bilang terlambat, yang boleh pakai tali sepatu hitam dan tali sepatunya, terus tidak boleh bawa make up, itu. Lalu ketika peraturan itu diubah ke kalimat positif, berarti ada kalimat-kalimat dari peraturan yang menggunakan kata tidak. Itu saya ubah menjadi kalimat positif. Tidak, jangan, dilarang, itu dirubah ke kalimat positif. Jadi secara langsung kalimat positif itu sudah menjadi kesepakatan kelas. Lalu dari kesepakatan kelas itu dibuat atau disimpulkan ada berapa nilai kebajikan di situ. Jadi kesimpulannya di situ kemarin di saya 10 bisnis daring, ada kejujuran, ada bertanggung jawab dan disiplin. Disiplin dalam arti luas Bapak Ibu, disiplin hadir tepat waktu di sekolah dan disiplin dalam mengumpulkan tugas. Kita akan mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti diminta menuliskan apa peraturan sekolah, lalu kita buat dalam kalimat positif. Ya Bapak Ibu mungkin ada yang ingat peraturan sekolah kita apa, ya ada di papan, boleh bisa nyotek. Satu, peraturan
peraturan lalu kita ubah dalam kalimat positif. Kalau yang sudah boleh tempel di sebelah kiri di peraturan. Silakan ditempel di peraturan. Ya, ibu kata letter satu ya. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat ke kelas. Kalimat positifnya, ya, Tepat waktu. hadir tepat waktu. Yang berikut, tidak boleh makan di kelas. Pasti makan di kantin. Makan saat istirahat. Supaya meluas ya Bapak Ibu, artinya memang mesti makan saat istirahat. Dan itu di luar kelas, di kantin. Makan pada saat istirahat. Kantin. Yang berikut, mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu positif Bapak Ibu ya? Oke. Ini selesai. Terlambat masuk sekolah, hadir tepat waktu Bapak Ibu? Wajib terlambat masuk sekolah, wajib setelah pulang sekolah membersihkan dan mengepel kelas. Membersihkan kelas Membersihkan kelas saat pelajaran selesai. atau menjaga lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Ayo, jaga kebersihan ruang. Jadi saya lupa yang itu ya. Bukan tugas. Ini sudah. Dilarang membawa HP. Dilarang makan saat ini sudah. Dilarang membawa HP. Ini bagaimana Bapak Ibu? Membawa HP ketika sudah diinfokan. Atau membawa HP ketika dan ketika di luar kelas. Kalau kenyataan kata sekolah berarti membawa HP Dan sisipkan di luar kelas. iya. Jadi Bapak Ibu terkait sudah koordinasi kan bagaimana acara apakah? Dititipkan aja. Ini cakupannya luas Bapak Ibu ya. Jadi kalau bawa HP itu berarti sudah ada persetujuan. Yang berikut ini sudah dilarang makan di kelas, sudah dilarang tidur di kelas. Dilarang tidur di kelas. Bagaimana? Belajar. Yang berikut dilarang makan di kelas, sudah ini sudah hadir dan mengumpulkan tugas tepat waktu sudah. Masuk kelas tepat waktu sudah, masuk kelas tepat waktu, dilarang mencoret pada dinding atau meja. Sudah menjaga kebersihan juga Bapak Ibu ya. Dilarang berpindah tempat duduk, harus sesuai dengan nomor urut absen. Kalau ada kayak begitu berarti kayaknya sudah ada kesepakatan dengan wali kelas. Tertib di kelas saja. Oke, dilarang nyontek. Berarti fokus belajar saja. Fokus atau aktif. Oke, jadi Bapak Ibu terkait 1, 2, 3, 4, 5, 14 peraturan yang Bapak Ibu
sudah tulis di lembaran ini, kemudian kita sudah dapat 7 kalimat positif. Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana kalimat positif ini ketika Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran di kelas yang Bapak Ibu ajarkan? Berarti ini termasuk dalam kesepakatan kelas yang Bapak Ibu buat dengan siswa kelas itu yang Bapak ajarkan. Itu ya Bapak Ibu. Dari kalimat positif 7 ini kira-kira keyakinan kelas apa yang kita bisa ambil? Keyakinan kelas maksudnya berarti kayak terkait dengan nilai. Yang pertama, hadir tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, itu satu disiplin ya Bapak Ibu ya. Disiplin. Makan pada saat istirahat. Sama, menjaga kebersihan, Tanggung jawab. Empat dan lima juga tanggung jawab. Jadi dari 7 kalimat positif ini kita dapat 2 keyakinan kelas. Jadi biasanya itu kalau kita cari di internet semua tuh bentuk kesepakatan kelas. Dia punya poster-posternya, itu merupakan kesepakatan kelas yang di dalamnya ada kalimat positif. Jadi kesepakatan kelas itu tidak boleh ada kata negatif. Seperti itu Bapak Ibu. Terkait dengan 7 kesepakatan kelas itu ada 2 nilai keyakinan yang ada dalam 7 kalimat positif ini. Begitu ya Bapak Ibu. Ini terkait dengan cara membuat keyakinan kelas. Ini biasanya kalau dia punya aturan baiknya Bapak Ibu harus dibuat dalam bentuk poster, lalu semua siswa tanda tangan dan guru yang bersangkutan. Tapi kalau maksimalnya atau yang bagusnya tidak mungkin kelas 10 itu 16 mata pelajaran lalu 16 mapel pun guru mapel pun kesepakatan atau keyakinan Bapak Ibu tapi paling tidak ada wali kelas punya di situ dalam kelas. Lalu walaupun guru mapel satu dengan yang lain berbeda, paling kalau misalnya ada terjadi baribot atau tidak mengumpulkan tugas, kita pasti bikin ampal saja di slide. Mungkin anak-anak kita sudah sepakat yang ini kan, jadi kalian sudah melanggar apa yang kita sepakati. Konsekuensinya Anda sudah tahu. Itu bagian dari keyakinan kelas. Ini yang contoh yang kemarin kita buat waktu tugas, hadir tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan. Jadi Bapak Ibu pas seragam ya kan? Yang berikut berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Itu nilai apa Bapak Ibu? Berdoa sebelum dan sesudah. Gimana nanti perkoaan? Dari mana? Yang berikut mengadakan tugas tepat waktu, disiplin, toleransi dan saling menghargai. Toleransi dan saling menghargai ini misalnya ketika diskusi lalu jangan ada yang cerita di belakang atau guru ada mengajar jangan cerita di situ. Sepakat. Lalu aktif dalam proses belajar ada juga tadi dan menerapkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Ini sudah berawal dari beberapa peraturan yang di dalamnya ada pernyataan yang ada negatifnya, kemudian dirubah kalimat positif dan jadi keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, kita masuk yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Dia masuk di kebutuhan dasar manusia apa? Kesenangan. Senangnya Bapak Ibu? Ulang. Aku senang main kejar-kejaran dengan guru, seru. Berarti dia masuk di kesenangan. Yang berikut, aku kejar ibu karena ibu guru sayang aku.
Jadi ibu guru boleh kejar-kejaran dengan dia. Berarti itu kasih sayang dan rasa otomatis dia psikologi ekonomi. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan ibu guru bisa kejar aku. Penguasaan. Begitu Bapak Ibu ya? Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti dia perlu. Jadi ini 5 konsep ini yang memang ada dalam kita punya anak-anak Bapak Ibu. Fungsi kontrol restitusi. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman dan sebagai pemantau dan sebagai manajer. Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol ini ada di kitab guru. Jadi kalau untuk penghukum, gurunya bikin guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ketika membuat merasa bersalah, kita berceramah dan mengatakan seharusnya kamu bagaimana, guru kecewa dengan kamu. Itu masuk di pembuat rasa bersalah. Ketika kita posisinya sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kenapa kamu begitu? Pendekatannya sebagai teman, untuk memantau, menghitung dan mengukur. Memantau dan mengukur, misalnya kita sudah pantau dia terlambat berapa kali. Ketika kita belajar di kelas, dia sering tidak perhatikan kita. Kemudian kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya dia bisa membuka diri dan jujur kepada kita. Apa yang berikut guru berkata juga, awas ya, rasakan hukuman, kemudian membuat rasa bersalah. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi ketika begitu anak masih merasa bersalah, kita sudah bikin ibu stres. Contoh, teman, ayolah lakukan ini ibu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak perlu pernah bantu. Apa peraturannya, pemantau. Yang mereka manajer apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahnya. Sampai ke dampak pada murid Bapak Ibu. Kalau kita sebagai penghukum yang dibawa Bapak Ibu, kita mengulangi kesalahan. Kalau kita sebagai penghukum, anak itu akan terus mengulangi kesalahan. Ini dampak dari murid. Kalau kita dengan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, maka dampak muridnya dia merasa rendah diri. Yang berikut, kalau kita posisi kontrolnya sebagai teman, dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kalau kita sebagai pemantau, menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi sebagai manajer, dampak pada murid bisa mengevaluasi diri sendiri bagaimana cara dia memperbaiki diri. Bapak Ibu ada video. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa nggak sih? Kalau ini sebagai apa nih? Penghukum, pembuat rasa bersalah. Kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Ketika perkataan seperti itu, Adi terjadi. Tak berkata dia sepatahku. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat coret-coret buku dan gerak wajah merah. Ini yang kedua Bapak Ibu. Ibu sudah mempersiapkan permainan nih. Dari sini presentasi duluan. Kalian siap? Ini ada sebentar. Kamu ya. Yang tadi tuh hukuman Bapak Ibu. Bahan presentasi saya belum selesai. Mia, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi. Kalau tidak kuat, lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu hukum bernyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Ibu dan Bapak Guru, posisi penghukum Smart Adi setelah dimarahi Pak Tejo. Jadi dua tadi itu posisinya guru sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Jadi itu merupakan cara Adi meluapkan emosinya karena marah, sedih, sekaligus malu. Sementara respon yang diperlihatkan Mia adalah wajah datar.
Oke, presentasi akan dimulai dari Mia ya. Ini kasus yang sama. Maaf Bu, saya belum menyiapkan bahan presentasi saya. Seharusnya kamu ingat loh bahwa hari ini kita akan presentasi. Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kira-kira guru dalam posisi apa Bapak Ibu? Itu saja, buat presentasi saja. Kan ibu selalu ingatkan. Teman? Waktu, kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu beliau Rasa bersalah. ingin kamu belajar tekun kan? Adam, ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu coba begitu saja. Ibu sedih sekali. Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini dari malam diucapkan Yang dua tadi rasa bersalah. Ya Pak, terima kasih. Padahal ibu kan sudah mengingatkan dari kemarin. Iya Bu, maaf Nah, ya. rasa bersalah ya? Minta maaf. Kamu sekarang menyimak presentasi teman kamu. Nanti setelah kelas ini, kamu pada presentasinya ya. Siap Bu. mengingat tadi kamu berkata kasar kepada Adi dan itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita. Aku cuma bercanda kok Pak. Kalau ini pemantau Bapak Ibu, tadi Pak bilang saya lihat kamu ya, itu karena memang gurunya dia pantau. Ini pemantau. Kalau pemantau itu berarti dia guru mesti bilang ada konsekuensi dan pelanggaran. Teguran bisa dari Bapak. Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 menit. Bagus Pak, kamu berbaris tertib dan tutupnya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan buku? Harus tanda kampus sekalian. Lalu bagaimana dengan buku Kenzi? Kotor dunia. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Di antara kelima posisi kontrol Bapak Ibu, sebaiknya seorang guru mengenakan posisi kontrol sebagai manajer karena mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Terkait dengan kontrol guru sebagai manajer, Bapak Ibu, kita ada dalam penerapan segitiga restitusi. Tadi restitusi itu untuk memecahkan masalah. Kalau segitiga restitusi ada tahapannya kaitan dengan ada permasalahan yang dihadapi siswa. Jadi untuk tahapan dalam segitiga restitusi ada 3: menstabilkan identitas, klarifikasi yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas, misalnya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi intinya ada beberapa kalimat yang membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Misalnya ada teman di kelas, lalu ada berkelahi atau berbeda pendapat, guru bisa bilang, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini bagian dari menstabilkan identitas. Yang berikut, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang tadi Bapak Ibu, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan, bertahan hidup. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu
apa yang penting bagi kamu, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi. Itu validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan, melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Kalau menanyakan keyakinan ini, kita punya fungsi kontrol manajer dia masuk. Karena kalau manajer berarti sampai dia punya kesepakatan untuk merubah diri. Kemarin itu tugas kami juga bergerak untuk buat ada masalah di kelas lalu buat dalam penanganan dalam bentuk segitiga restitusi. Jadi misalnya ada yang terlambat, saya terlambat, ini yang terlambat, ini yang ketika diskusi lalu bercerita di belakang. Jadi dia keyakinan pasien dilanggar ini adalah disiplin, kalau yang ini tidak menghargai orang lain. Karena sementara kelompok lain ada presentasi, lalu yang berikut tidak hadir tepat waktu, dan juga dia tidak menghargai guru pada saat guru sudah di kelas. Kesimpulan Bapak Ibu terkait dengan materi yang tadi saya sudah imbaskan ke Bapak Ibu, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan berkembang. Apakah dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan pertanyaan? Silakan. Ibu boleh. Siap, Ibu Alen, silakan. Hanya mau memberikan pertanyaan bagi Ibu sebagai calon guru penggerak, yaitu jika Ibu sebagai pimpinan atau kepala sekolah, bagaimana langkah yang Ibu terapkan di sekolah? Begitu Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Alen. Iya Bapak Ibu, mungkin pemikiran Bapak Ibu atau bahkan saya sendiri bahwa kalau guru penggerak itu nanti menjadi kepala sekolah atau mau jadi pengawas. Tidak Bapak Ibu, kalau kita mengikuti kegiatan guru penggerak itu memang motivasi dari diri sendiri untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu, ilmu-ilmu yang Kakak dapat dan Kakak bagi ke Bapak Ibu juga merupakan bagian dari kita punya saling memberikan dukungan atau motivasi. Kita punya motivasi dalam diri bagaimana untuk meningkatkan kita punya kompetensi yang kita miliki. Dalam artian kita guru ini harus belajar sepanjang hayat. Kita harus menyesuaikan dengan perkembangan anak, perkembangan zaman. Gitu. Dengan demikian kalau kita sudah beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, berarti kita juga sudah punya bekal untuk nanti kita salurkan ke anak-anak. Terkait dengan kemajuan zaman, lebih anak-anak mungkin kenyataan sekarang ini lebih jago kan dari kita. Tapi bagaimana kita motivasi diri kita supaya kita juga tidak boleh kalah dengan anak-anak. Atau kita juga bisa tanya dari teman-teman kita yang kita tahu dia IT-nya lebih bagus. Tidak menutup kemungkinan kalau anak-anak ada yang bisa, kita bisa melakukan pendekatan seperti itu. Yang berikut terkait dengan pertanyaan Ibu Alen, jika saya menjadi pemimpin sekolah, apa yang akan saya lakukan terkait dengan penerapan budaya positif? Terkait dengan 6 konsep ini Bapak Ibu, hal pertama yang saya lakukan adalah yang pertama menjalin komunikasi, kolaborasi dengan Bapak Ibu. Menjalin komunikasi dalam artian saya akan melakukan curah pendapat apa yang Bapak Ibu mau. Kira-kira peraturan ini sudah betul atau tidak? Apa yang harus diubah? Kira-kira anak-anak ini harus buat apa? Itu yang akan saya lakukan untuk rekan-rekan guru saya mencurahkan pendapatnya. Saya tampung dan kita sama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan apa yang
Bapak Ibu masukkan mana yang diprioritaskan, mana yang nanti dalam proses bertahap. Seperti itu Bapak Ibu. Dengan demikian, karena memang anak-anak zaman sekarang berbeda dengan kita punya masa pada waktu sekolah. Jadi memang kita harus pilihkan mana yang memang anak-anak memang butuhkan, perkembangan anak, permasalahan anak dengan orang tua, dengan lingkungan, itu juga turut mempengaruhi. Jadi begitu kira-kira Ibu Alen kalau diposisikan sebagai pemimpin sekolah, membuka ruang kepada semua guru untuk memberikan saran, masukan, kritikan, dan itu akan dipecahkan bersama-sama terkait dengan segitiga restitusi. Diselesaikan bersama. Terima kasih Bu Alen. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Bisa silakan. Terima kasih. Kalau dari materi itu saya sangat terkait dengan keyakinan kelas. Karena sebelum dalam sebuah proses pembelajaran, baik kita sebagai wali kelas ataupun kita sebagai guru mata pelajaran, itu sangat membantu untuk bagaimana baik kita guru maupun siswa sendiri saling mengontrol diri dalam berbagai kesiapan yang tentunya sudah ada punya keyakinan kelas yang memang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi ini sangat positif karena tidak seharusnya biasanya kita yang guru yang selalu memberikan aturan untuk segala hal. Tapi kita tidak menganggap posisi itu mereka hanya siswa untuk menerima. Tapi dengan keyakinan kelas ini siswa sendiri yang akan menyampaikan hal-hal yang perlu jadi kesepakatan. Kemudian kita buat kesepakatan bersama. Dan ini memang hal positif yang memang saya rasa ini sangat penting untuk setiap kita guru mungkin menjadi satu hal yang kita buat untuk dalam pembelajaran ataupun sebagai upaya tetapi kita lakukan setiap waktu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau keyakinan kelas kita berarti kita mendengarkan curahan anak. Yang tadi kebutuhan anak. Apa yang mereka butuhkan ketika kita berproses di dalam kelas. Supaya mereka nyaman, kita juga nyaman. Kalaupun memang ada sedikit keluar dari kesepakatan, kita tinggal tampilkan saja. Kita tidak perlu marah, menghindari hukuman. Kita perlu menampilkan anak-anak ingat ini yang sudah kita sepakati. Oke, itu kelanjutan karena penjelasannya. Ya. Oke, baik. Memang kita lihat untuk pembelajaran peristiwa kurikulum merdeka ini ya, dalam kaitan bahwa sekarang ini kita guru itu sebagai ya penuntun saja seperti tadi sampaikan. Dan juga ketika dalam perilaku kita juga sebagai seorang guru itu tidak harus memberikan hukuman secara fisik, kata-kata saja itu juga pasti akan menjadi hukuman untuk seorang anak yang membuat dia seperti orang bilang down dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat memang bagus, tapi dalam perkembangan kehidupan pendidikan sekarang ini ya satu hal juga jadi dilema untuk kita. Karena karakter orang setiap anak dalam daerah itu berbeda. Misalnya contoh misalnya di Jawa karakternya berbeda dengan anak Maluku. Kita mau terapkan situasi atau karakter dari anak di Jawa, kita mau bawa datang ke Maluku ini sangat sulit. Karena dulu orang tua bilang bahwa di ujung rotan ada pengetahuan, kasih sayang. Tapi kalau ini tidak diberlakukan dan memang diberlakukan itu dari guru sampai menjadikan kita ini lebih baik dalam arti bahwa bukan baik sekali, tapi artinya kita bisa punya karakter kita terbentuk dari itu. Tapi kalau mau dilihat sekarang kita hanya senyum sapa manis dan sebagainya, seperti ini kita diinjak-injak kepala kita sebagai seorang pendidik. Ini jadi dilema Ibu ya. Jadi intinya memang kita mau untuk tidak melakukan sementara ini aturan-aturan yang harus melibatkan kita. Tapi dari sisi itu juga bagaimana tips-tips apa yang diberikan oleh guru penggerak ya dalam pembelajaran ini untuk kita sebagai jangan juga harus selalu manis saja, tapi juga kita sekali-kali memberikan rotan itu kepada anak-anak dengan tidak menimbulkan sakit hati atau menimbulkan anak itu punya
moral atau kepribadian yang menjadi satu tekanan begitu. Itu tips yang saya minta. Terima kasih. Siap. Bapak Ibu terkait yang Ibu Dita bilang, mungkin ada dari Bapak Ibu punya tips? Iya, Bapak Ibu, memang benar ya yang Ibu Dita bilang, kita anak-anak Maluku punya karakter beda dengan Pulau Jawa. Dan kalau mau kasar juga, peraturan kayak begini kan dibuat oleh orang-orang di sana, gitu. Memang beda karakter Bapak Ibu, tapi intinya tujuannya anak-anak Jawa, anak-anak Maluku, satu anak-anak Indonesia. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi berpaling dari kita, bagaimana kita bisa bawa diri, istilahnya kita menghamba pada murid, bukan berarti kita sembah-sembah Bapak Ibu. Kita berusaha memenuhi apa yang mereka butuhkan. Dengan cara apa? Kita harus tahu, seperti mungkin kalau tips dari Ibu Dita, yang pertama kita harus asesmen diagnostik. Kita mesti tahu dia punya gaya belajarnya, kita mesti tahu dia punya keluarganya seperti apa. Tanpa kita dapat data dari wali kelas. Dan memang secara langsung kita alami sekarang. Jadi ketika kita sudah buat asesmen diagnosis awal, kita sudah tahu dia punya gaya belajar seperti apa, dikelompokkan dengan masing-masing gaya belajar, mau visual, mau kinestetik, mau ya cuma video atau mau eksperimen atau mau cuma lebih suka guru terangkan boleh. Gitu. Itu yang pertama. Yang berikut dari asesmen diagnostik juga kita bisa tahu dia punya hubungan sosial dengan teman seperti apa. Kita bisa tahu keadaan orang tua seperti apa. Itu mungkin kita yang pernah ada bagian di grup itu beberapa poin terkait dengan asesmen diagnostik. Terima kasih untuk kerjasamanya Bapak Ibu untuk kegiatan pembahasan diseminasi kita di hari ini. Kiranya apa yang saya berikan ini tidak ada percuma, tidak menutup kemungkinan atau Bapak Ibu membutuhkan pendampingan dari kami guru penggerak. Biasanya kita ada juga 5 guru yang lain, calon guru penggerak 2 yang lain. Kami selalu bersedia karena memang apa yang kami dapat di pendidikan itu harus berbagi ke rekan-rekan guru. Ya, mungkin itu penutup dari kita. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk materi yang tadi boleh dipaparkan oleh Ibu C. Ferdinandus terkait dengan budaya positif, menurut saya itu adalah suatu materi yang sangat baik, di mana sebagai seorang guru, termasuk guru yang masih baru dalam menjalankan karirnya, tugas tanggung jawab sebagai guru, saya dapat banyak pelajaran bagaimana bisa mengelola kelas dengan budaya-budaya positif, sehingga proses pembelajaran nanti bukan hanya siswanya nyaman, saya pun nyaman tanpa harus mengeluarkan emosi yang terlalu tinggi, mengeluarkan hukuman yang memberatkan siswa, membuat siswa semakin tertekan. Malah sebaliknya, dengan budaya positif yang tadi lewat materi yang sudah dipaparkan, mungkin dapat menjadi pelajaran bagi saya mengelola kelas, sehingga proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu adalah pembelajaran yang bermakna, sehingga peserta didik pun dapat menerima pembelajaran dengan nyaman dan dapat berimbas kepada nanti hasil belajarnya. Itu saja mungkin, terima kasih. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh pemateri kita, calon guru penggerak Ibu S. Ferdinandus. Saya rasa materi yang dipaparkan hari ini cukup menarik, memiliki nilai positif yang bisa disajikan, sehingga kita sebagai guru muda memahami dan lebih paham bagaimana cara menangani siswa terkait dengan disiplin siswa. Karena hal yang positif akan menghasilkan nilai-nilai yang positif. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ferdinandus untuk materi yang boleh diberikan di hari ini. Menurut saya materi tentang diseminasi budaya positif yang saya terima di hari ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Dari usia mungkin saya pertengahan, belum bisa bilang senior, sebab usia saya masih di bawah Ibu Dita, tapi kalau ada di SMK 1 ini saya senior dari teman-teman yang ada ikut kegiatan di hari ini. Saya sangat tertarik. Kenapa saya katakan saya sangat tertarik? Sebab menurut saya sendiri kebiasaan-kebiasaan yang selama ini saya bangun
ketika materi yang disampaikan dan disajikan dengan menarik dari Ibu Ece, saya tergugah. Kenapa saya katakan saya tergugah? Karena disiplin yang selama ini saya berikan untuk anak-anak, kadang semata-mata untuk pemberian hukuman, ada juga hadiah. Tapi ternyata ketika yang dipaparkan, dijelaskan oleh Ibu Ferdinandus, Ibu Ece, saya langsung bisa mengoreksi diri dan saya berjanji di dalam hati saya, perlahan tapi pasti saya akan berubah. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Sehat? Sehat. Pertanyaannya pagi. Ada yang sudah masuk? Kayaknya sudah kurang badan ya? Ya. Ya, nanti bisa ikut pelajaran hari ini? Bisa. Oke. Kalau orang sebelum mulai, izin jawab ya. Oke, hari ini kita akan ada dalam suatu proses membuat keyakinan kelas. Itu tanya kalian, ketika Anda mulai bergabung di sekolah ini, di SMK Negeri 1 Ambon, mungkin Anda sudah dijelaskan tentang peraturan apa yang berlaku di kita punya sekolah. Ada yang masih ingat? Ya, apa contohnya? Ya? Tidak boleh pakai sepatu putih. Oke, apa yang Anda tadi bilang, tadi Ibu akan untuk dijabarkan di papan yang terkait dengan peraturan sekolah yang Anda tahu. Oke, yang mau tulis silakan langsung bagian kiri. Bagian kiri dulu. Oke. Bawah ya, di bawah. Ada yang belum dapat kertas, bersihin. Ada lagi? Oke, yang sudah maju, yang masih punya kertas kuning disimpan karena nanti kita berikutnya itu warna lain. Betul kan? Oke, ada 1, 2, 3, 4, 12, 14. Oke, kita lihat satu-satu. Tolong perhatiannya ke papan tulis. Iya, peraturan sekolah yang pertama, tidak boleh pakai sepatu yang berwarna putih. Jangan membuli teman. Jangan memakai perhiasan yang berlebihan. Tidak boleh menggunakan perhiasan berlebihan. Oke, sama. Oke, tidak boleh pakai tali sepatu berwarna putih. Ini disesuaikan menggunakan dasi seperti ini, tidak boleh masuk terlambat, tidak boleh membawa HP, tidak boleh bawa mengambil barang dari HP, tidak boleh menggunakan make up, tidak boleh memakai tali sepatu, fokus saat jam pelajaran, berpakaian, tidak berpakaian, tidak boleh terlambat ke sekolah, tidak boleh pakai lipstick, make up tadi ya. Setiap hari Senin pakai dasi, oke. Dilarang membuli. Oke. Terima kasih sudah masih mengingat peraturan sekolah yang Anda sudah dapat untuk kita kegiatan pengenalan siswa. Ini materi tentang peraturan kelas dikasih oleh siapa? Masih ingat?
Ini ikut tempelnya sama bayar sini. Dari Pak Kren, Pak kasih siswaan. Iya tak? Oke, sekarang kita lanjut. Terkait kita membuat keyakinan kelas, kita ada tahapannya seperti yang kita sudah jalani peraturan sekolah. Kemudian dari peraturan-peraturan ini kita akan berubah menjadi sebuah kalimat yang positif. Jadi ibu kasih contoh. Misalnya tidak boleh pakai sepatu yang berwarna putih. Kalimat positifnya apa? Dilarang? Yang positif langsung konkret. Memakai sepatu yang berwarna hitam. Bisa? Oke, tulis. Jadi kalimat positif yang pertama, memakai sepatu yang berwarna hitam. Otomatis tali sepatunya juga warna hitam. Memakai sepatu yang berwarna hitam. Yang berikut, jangan membuli teman. Apa? Yang berikut, jangan memakai perhiasan yang berlebihan. Teman sudah boleh memakai perhiasan berlebihan, sudah boleh pakai sepatu warna putih, sama ya yang tadi memakai sepatu warna hitam. Yang itu contoh di bawah. Oke, yang berikut ibu gabungkan ini menggunakan dasi setiap hari Senin. Ini sama ini alipatan sudah. Ini menggunakan dasi setiap hari Senin, berpakaian lengkap seragam dan rapi. Terkait juga dengan memakai perhiasan dan lipstick. Coba dibuat kalimat positif. Disiplin apa? Disiplin dalam berpakaian. Oke, lanjut. Disiplin dalam berpakaian. Oke, berarti mesti rapi ya. Lalu, oke ditambah disiplin dalam berpakaian sesuai dengan aturan sekolah. Kan itu pakai dasi hari apa, pakai topi hari apa, pakai batik hari apa, ya kan? Oke. Jadi kalimat positifnya disiplin memakai pakaian seragam sesuai aturan sekolah. Lanjut. Ini juga ya. Ini sudah. Setiap hari Senin pakai bagian. Sudah tadi. Yang tadi sudah. Sudah, silakan lihat ke depan. Tanya positif yang ketiga. Oke, yang berikut. Di sini mengerjakan tugas tepat waktu. Apa? Silakan, tempel di depan. Oke, bagus. Menghargai guru yang sedang terangkan di depan dan menghormati disiplin memakai SP, bermanfaat. Good.
kurang satu ini yang belum. Dilarang membawa HP ke sekolah. Berarti oke, jadi setiap kalimat peraturan di sekolah ini memang dilarang diizinkan membawa HP ketika ada atau informasi dari guru mata pelajaran, gitu ya, terkait dengan bawa HP di sekolah. Berarti penggunaannya memang untuk belajar, bukan untuk bermain atau bikin video di kelas. Jadi kalau bawa HP di sekolah, titip di guru mata pelajaran atau di wali kelas. Begitu ya? Jadi kalimat positifnya bagaimana? Membawa HP dan dititipkan ke wali kelas atau guru mata pelajaran. Yang paling tulis apa ya tadi? Membawa HP, dan kalau sudah membawa berarti memang sudah ada info dari guru mata pelajaran untuk bawa, ya kan? Oke, membawa HP dan dititipkan di wali kelas. Oke, tugas tadi sudah. Tidak boleh mengambil barangnya. Tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Kalimat positifnya kira-kira apa? Yang positif. Sudah? Nempel. Kalau kalimat positif dilarang menggunakan kata tidak, dilarang, jangan. Tapi terkait kalau kamu orang lain berarti apa ya? Itu dari kata sikap apa? Sikap jujur, ya. Nih, tulis. Bersikap jujur. Intinya di situ. Memakai sepatu yang berwarna hitam, saling menghargai, disiplin memakai pakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah, hadir tepat waktu, berpenampilan layaknya siswa, ya, menghargai guru yang sedang terangkan di depan dan menghormati, membawa HP dan dititipkan ke wali kelas atau guru mata pelajaran, bersikap jujur. Dari kalimat positif yang sudah ada, Anda diminta untuk buat keyakinan kelas. Yang pertama kita sama-sama lihat, memakai sepatu yang berwarna hitam. Ini bisa disatukan dengan disiplin memakai pakaian seragam, hadir tepat waktu, berpenampilan layaknya siswa, membawa HP. Kira-kira bisa diformulasi kalimatnya dalam suatu keyakinan kelas apa? Disiplin. Iya ya? Disiplin berarti terkait dengan sepatu, berarti cara berpakaian ke sekolah, seragam. Tapi disiplin menggunakan pakaian seragam sesuai aturan sekolah. Di sini juga ada hadir tepat waktu, ya masih disiplin. Oke, terkait juga menggunakan pakaian seragam, sepatu. Oke,
Saya kira ada lagi. Di sini ada saling menghargai guru yang sedang terangkan di depan kelas. Tapi keyakinan kelasnya menghargai atau saling menghargai. Yang berikut menghargai sudah terakhir, bersikap jujur. Tapi ketika kita di dalam kelas, dalam proses belajar di kelas harus saling jujur, terbuka. Ya, jadi di sini keyakinan kelasnya kejujuran. Kalau kejujuran berarti terkait di kelas, kenapa tidak buat tugas? Kita harus jujur. Bisa? Berarti dari peraturan kalimat positif untuk keyakinan kelas kita 10 bisnis daring, disiplin, saling menghargai, kejujuran. Jadi dari semuanya itu kita sudah menghasilkan 3 keyakinan kelas untuk kelas 10 bisnis daring. Yang pertama disiplin, saling menghargai, dan kejujuran. Oke, saya minta Anda semuanya baca keyakinan kelas kita bersama. 3. Keyakinan kelas 10 PD. 1. Disiplin. 2. Saling menghargai. 3. Kejujuran. Oke, kita sudah dari kesepakatan dan keyakinan kelas yang kita buat, kita harus menjalankannya. Bisa? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelas. Oke, teman-teman, hari ini selesai. Kita akan lanjut minggu depan dengan materi tentang makrobiom. Bisa? Jangan lupa tugas yang tadi saya sudah berikan, minggu depan ditunjukkan. Terima kasih. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang. Apa kabar? Oke, sudah selesai belajar hari ini ya? Nota, kenapa tahu kenapa ibu panggil kamu? Jadi kamu tahu kalau kamu terlambat masuk kelas pas ketika saya punya jam. Dan ibu amati memang sudah beberapa kali kamu terlambat. Baik. Menurut Nelta, apakah terlambat itu merupakan perbuatan yang baik? Tidak. Oke, tidak apa-apa. Ibu tidak menganggap kamu tidak perbuatan itu salah. Memang semua orang pasti berbuat salah. Terkait terlambat, ibu juga pernah terlambat. Tapi ibu pengen tahu, atau ibu panggil kamu justru untuk sama-sama kita cari solusi terkait permasalahan kamu. Jadi ibu panggil kamu tadi terkait dengan yang ibu amati bahwa kamu 3 kali pertemuan belakangan ini memang kamu terlambat dan kamu sudah mengaku bahwa kamu berbuat salah. Ibu panggil juga, mari ibu mengajak kita sama-sama cari solusi terkait permasalahan kamu. Tapi ibu mau tahu alasan ibu terlambat itu apa? Jualan. Biasa bangun jam berapa? Lalu bantu mama. Lalu jam berapa ke sekolah? Biasanya jam 6 lewat dikit. Tinggalnya jauh ya? Oke, jadi alasan kamu membantu orang tua. Padahal sudah bangun awal, pagi. Jadi memang apa yang kamu lakukan untuk membantu orang tua atas dasar kamu sangat sayang orang tua. Dan memang sudah kewajiban anak untuk membantu orang tua, apalagi menghasilkan uang untuk biaya sekolah kamu. Memang ibu akui kamu memang melakukan perbuatan yang baik. Tapi apakah yang bisa kamu lakukan, atau menurut kamu ada solusi tidak supaya selain kamu bantu orang tua, kamu juga tidak terlambat ke sekolah?
waktu, membantu orang tua. Kalau sudah bangun jam 4, berarti malamnya kamu harus tidur tempo, karena pagi hari mesti bangun tempo juga, lebih awal juga, supaya tidak terlambat. Oke, berarti kamu memang sudah mau untuk membagi waktu. Lalu kira-kira kapan kamu bisa melakukannya? Komitmen ya, kita sudah komitmen, kamu sudah mau berusaha. Jadi, oke, baik. Berarti kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita sudah susun bersama waktu awal pertemuan kita? Masih ingat? Contohnya? Saya bisa jujur Ibu. Oke, disiplin, jujur. Jadi keyakinan yang kamu sudah ungkapkan kepada saya berarti terkait disiplin dan kejujuran. Oke, nah sekali kita sudah sama-sama membuat keyakinan kelas terkait disiplin dan kejujuran. Selanjutnya dari percakapan di saat ini, untuk Melta, kira-kira mau jadi siswa seperti apa? Saya ingin menjadi murid yang disiplin dan menghargai diri sendiri, membuka sekolah lebih awal dan guru yang sering mengajar. Oke, kita berarti berdasarkan apa yang kamu bilang, saya harus disiplin, saya harus menghargai waktu, saya harus menghargai guru, karena terlambat tuh berarti guru sudah ada di kelas. Lalu berarti kita sudah dapat solusi ya atas permasalahan ini. Kamu bisa menanamkan nilai disiplin mulai dari saat ini sampai lulus dari atau keluar dari sekolah ini. Saya harap kamu dapat mengatur waktu lebih baik dan lebih lancar. Terima kasih. Ya. Sekarang silakan kembali ke kelas dan bergabung bersama teman-teman. Terima kasih Ibu untuk pendekatannya dan sudah menggerakkan hati saya untuk lebih menghargai waktu dan mengatur waktu saya agar saya naik ke sekolah tepat waktu dan menghargai guru yang sudah mengajar di kelas.